Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan dan kita benar-benar menaruh semua yang ada pada kita untuk menyembah Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Katakan, oh inilah rinduku. Oh inilah rinduku. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Oh, mari kita ulangi lagu ini dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Amin. Dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Katakan, di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku ceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita jadikan lagu ini menjadi doa kita pada pagi hari ini untuk kita tetap mengejar hadiratnya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku untuk memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Na 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 dekat padamu, dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Tuhan, setiap kataku kau pun menunggu. Amin. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti
dalam hidupku. Sekali kita akan membawa wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa hadirmu dalam hidupku, dan mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Shalom saudara-saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 25. Kita masih berada dalam serial kisah perumpamaan Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus menceritakan tentang hal kerajaan surga itu seperti menyambut mempelai, ya. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus bicara bukan waktu saat itu, tapi pada waktu itu. Pada masanya, pada tiba saatnya, mungkin pada akhir zaman, ya. Dikatakan pada waktu itu, hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, di sini saudara lihat, ingat prinsip dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Satu perumpamaan ada satu message di dalamnya, satu pesan khusus di dalamnya. Jadi ceritanya, alur ceritanya itu untuk mempermanis, untuk memperindah narasinya. Karena itu jangan terlalu fokus kepada alur ceritanya, tetapi fokus kepada inti dari atau message atau pesan dari yang Tuhan Yesus sampaikan. Dikatakan pada waktu itu, pada masanya, pada akhir zaman, itu kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai pria. Nah, di sini kita tahu siapa mempelai pria itu, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri, sang mempelai pria. Dan terus kemudian lah gadis ini siapa? Mempelai wanitanya siapa? Nah, kita bingung. Kalau mempelai wanitanya adalah kita, lah ini 10 gadis ini siapa? Gitu kan? Jadi kita konsentrasinya adalah di sini ada mempelai pria, ada 10 gadis, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada waktu itu pada waktu itu kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang sedang menyiapkan pelitanya untuk menyongsong mempelai pria. Jadi kerajaan Allah didatangkan bahwa mempelai pria adalah Tuhan Yesus dan kita semua adalah 10 gadis tersebut. Kenapa 10? Saudara tidak perlu cari dan kutak-kutik dengan ilmu cocoklogi, dicocok-cocokin. 10 ini adalah ini, 10 apa, 10 maknanya. Nggak perlu, ya. Karena saudara akan tambah pusing nanti, tidak menemukan jawabannya. Dan terus kemudian ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Kenapa 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana? Apakah nanti Tuhan akan ada pemisahan separuh-separuh, separuh masuk kerajaan surga, separuh lagi tidak diperkenankan? Ya, apakah 50% dalam satu jemaat, mungkin jemaatnya ada 40 orang, 20 diterima, 20 lagi ditolak? Apakah seperti itu? Tentu tidak, ya. Hanya untuk memudahkan
audience, memudahkan para pendengar, maka Tuhan Yesus mengumpamakan 5 diantaranya bijaksana, 5 diantaranya bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia punya pelita tapi tidak ada persediaan cadangan, minyak cadangan. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Dikatakan bodoh karena dia berpikir bahwa mempelai datang tentu tidak lama, tidak perlu menunggu, cukuplah dengan pelita yang saya miliki saat ini dengan minyak yang ada dalamnya pasti enough atau cukup untuk menyambut mempelai pria tersebut. Ternyata tidak demikian, ya. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi dikatakan gadis yang bijaksana ini dia membawa pelita, membawa minyak. Tentunya saudara lihat kalau misalnya kita imajinasikan bawa pelita, bawa minyak, kayaknya ribet ya. Artinya misalkan di-expect mungkin si mempelainya datang 2 jam lagi. Kenapa saya perlu bawa persediaan cadangan minyak? Kan tangan saya jadi semuanya tidak bebas, tidak bisa bebas. Kalau yang bodoh dia cuma bawa 1, tangannya yang 1 lagi bisa bebas, bisa gantian, bisa apa. Kalau yang bijaksana dia harus bawa persediaan, entah persediaannya mau ditaruh di mana atau disimpan di mana, tapi paling enggak lebih ribet dengan kata lain. Nah, bijaksana ini dia berpikir bahwa dia nggak tahu jam berapa si mempelai akan datang. Ada baiknya untuk dia memiliki minyak persediaan. Ya, itu dia menyiapkan sesuatu hal antisipasi kalau ada kejadian mendadak atau perubahan. Nah, pada zaman sekarang saudara berpikir ya kejadian ini tidak mungkin bisa dialami. Sebab kenapa zaman sekarang itu? 1, ya mempelai pria nggak mungkin datang tengah malam. Dan terus kemudian zaman sekarang ada HP, ada WhatsApp call, video call. Kalau macet langsung dibilang, aku macet nih. Kayaknya mungkin 2 jam. Masih 2 jam belum tertangani, aduh macet lagi nih di jalan ini. Sehingga para tamu atau para orang yang menunggu pun mereka bisa menanti dengan, ya artinya dengan kata lain sudah dapat informasi jam berapa si mempelai ini akan datang. Tetapi pada zaman dahulu tidak ada informasi seperti itu. Tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon, tidak ada handphone untuk yang bisa dihubungi si mempelai pria ini kapan dia datang. Nggak ada yang tahu. Ya, bahkan tidak ada juga orang yang mengabarkan bahwa dia akan datang jam segini. Tidak ada pemberi warta. Ya. Kemudian di ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, saudara lihat. Mereka semuanya sama-sama mengantuk dan sama-sama tertidur. Nah, tertidur ini jangan diartikan tertidur rohaninya atau apa, lelap atau apa. Karena mereka sedang menanti dan belum datang-datang, akhirnya mereka pun merasakan kelelahan dan akhirnya mereka tertidur. Nah, minyak ini jangan saudara artikan minyak ini menjadi lambang urapan Roh Kudus atau apa. Nanti saudara bingung di cerita selanjutnya kalau minyak ini artinya Roh Kudus, ya. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu tengah malam. Nggak ada mempelai atau pengantin yang datang tengah malam, apalagi zaman sekarang. Tetapi kepada zaman dahulu, kisah ini adalah kisah yang nyata. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang ada di dalam dunianya pada waktu zaman dahulu, ya. Ada mempelai pria menjemput mempelai wanita pada saat tengah malam sebelum pergantian fajar, ya, seperti itu. Dan itu hal yang normal, ya, pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Waktu tengah malam ada satu suara yang berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Akan ada satu suara yang mengatakan, mempelai datang, songsonglah dia. Waktunya sudah dekat, bersiap-siaplah. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Tetapi dari ayat ini kita tahu bahwa kan ada suara yang mengatakan, mempelai segera datang, songsonglah dia. Mempelai segera datang, songsonglah dia. Jadi ada jedanya. Ada jedanya antara si mempelai datang dan terus kemudian ada persiapan dari 10 darah ini untuk mempersiapkannya. Ada suara yang memberitahu akan ada
satu pengertian yang lebih jelas menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan akan berbicara lebih jelas, lebih spesifik kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya, kepada para pendoa syafaat bahwa mempelai sedang datang, songsonglah dia. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan tidak diketahui. Artinya gini, kita tidak mengetahui waktu, jamnya, tepatnya kita tidak tahu. Tetapi hawa-hawanya, perasaannya kita bisa mengerti, kita bisa merasakan rasanya tidak lama lagi. Dengan keadaan kondisi zaman yang saat ini kita hadapi, dengan bukti-bukti dan terus kemudian banyak penggenapan firman Tuhan, kita tahu bahwa kita ini ada the last chapter of end times. Ada di babak terakhir daripada end times. Ya, nanti akan Tuhan perjelas lagi. Pada waktu ada suara mempelai datang, songsonglah dia, cepat bergegas-gegas, jangan sampai terlambat. Ya. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Jadi pada saat ada suara tersebut berkata, mempelai datang, songsonglah dia, cepat bergegas-gegas, persiapkan semuanya. Saudara yang lagi tertidur, ayo bangun. Saudara yang lagi terlena, terbuai, ayo persiapkan diri kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan terus kemudian, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi minyak yang gadis bodoh ini miliki, ternyata minyaknya itu tinggal sedikit dan nyaris padam. Mungkin sudah mulai kip-kip, istilah orang Betawi, sudah mulai mau padam. Dan terus sedangkan yang bijaksana mereka punya persediaan minyak. Dan terus kemudian yang bodoh tanya, minta bagi dong minyak saya. Ini minyak bukan bicara mengenai Roh Kudus. Masa Roh Kudus bisa dibagi, ditransfer seperti itu ya. Dan terus kemudian si yang bijaksana ini berkata, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana di ayat 9, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Kami nggak bisa berbagi. Bukannya pelit ya, kok katanya anak Tuhan, kok tidak murah hati? Minta minyak sedikit saja, masa tidak dikasih? Gadis bijaksana ini berkata, nanti kita nggak cukup. Kamu nggak cukup, saya juga nggak cukup. Jadi dua-duanya nggak cukup. Sedangkan mempelai sedang datang. Nanti siapa yang menyambut mempelai pria ini? Jadi salah satu harus menyambutnya. Karena itu kami tidak bisa berbagi. Nah, apakah si gadis bijaksana ini pelit? Tidak murah hati? Tidak demikian. Karena ada waktu untuk si gadis bodoh ini untuk membeli sebelumnya, untuk mempersiapkan sebelumnya. Kalau yang bijaksana saja bisa mempersiapkan, kenapa yang bodoh tidak? Ini kan yang bodoh ini karena dia berpikir untuk apa dipersiapkan, untuk apa persediaan minyak tersebut. Toh tuannya akan atau mempelai pria akan segera datang. Ternyata ekspektasi dia, prediksi dia di luar daripada apa yang dia pikirkan ya, seperti itu, mempelainya lambat datang. Dan terus kemudian si bijaksana berkata, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi si bijaksana berkata, kamu beli aja di sana, ada penjual minyak. Nah, di sini saudara lihat bahwa kenapa tadi saya katakan bahwa dalam membaca perumpamaan tidak perlu mengartikan semua secara detail, sebab bingung. Kalau misalkan minyak ini Roh Kudus, lah ini si penjual minyaknya ini siapa? Kan? Terus jadi orang ini pergi, si yang bodoh nanti dia beli, sudah dia dapat, kisah ini nanti dia ditolak kan, nggak bisa masuk. Kok dia punya Roh Kudus nggak bisa masuk, gitu kan? Ya, bukan demikian. Karena itu kita tidak perlu melihat semua diartikan secara detail ya. Dan terus ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, lalu pintu ditutup. Mereka yang telah siap sedia. Ya, ada kalimat mengatakan mereka yang telah siap sedia masuk dan pintu ditutup. Sudah siapkah saudara, kalau Tuhan memanggil saudara hari ini? Tuhan memanggil saudara, ayo kita pulang saat ini. Sudah siapkah? Kalau Tuhan datang hari ini, sudah siapkah? Kalau sudah siap, dikatakan, maka pintu ditutup. Ada saatnya pintu
kemurahan Tuhan one day akan ditutup. Pada waktu pintu tersebut ditutup, orang datang untuk bertobat, sudah terlambat. Nggak ada lagi pertobatan. Kenapa? Karena yang mengerjakan untuk orang tersebut bertobat, atau Roh Kudus yang bekerja di hati orang percaya, itu sudah diangkat. Sehingga untuk orang bertobat pun tidak bisa, hatinya keras. Loh kok bisa? Kan kita bisa bertobat kapan saja. Belum tentu. Saudara nggak bisa menentukan kapan saudara lahir baru. Sama seperti peristiwa seorang ibu melahirkan, dia nggak tahu kapan bayinya melahirkan. Untuk zaman sekarang bisa diprediksi, artinya dengan sesar bisa. Tapi kalau melahirkan normal, tidak tahu kapan si bayi tersebut. Tuhan Yesus berkata demikian, orang yang lahir baru pun kamu nggak tahu. Jadi kita nggak bisa memprediksi kapan kita ini mau lahir baru. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, segera responi. Makanya firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan suaranya saat ini, pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Sebab besok belum tentu suaranya itu bergema terus dalam hati kita. Sebab besok belum tentu ada keinginan kita untuk datang pada Tuhan, ada keinginan kita untuk bertobat, belum tentu. Kalau hari ini saudara mendengarkan suaranya, dan hari ini saudara merasakan jamahan Tuhan, bertobat, datang kepada Dia. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti malam, situasinya bisa berbeda, situasinya bisa nggak sama. Perasaan hati kita belum tentu sama all the time. Ya. Dan terus kemudian, ayat 11, kemudian datang pula gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Gadis-gadis yang bodoh tersebut, sesudah dia mendapatkan minyak, dan dia berkata, dia ketok-ketok pintu. Dan terus kemudian ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Loh kok bisa Tuannya tidak mengenal? Dia berkata, aku nggak kenal kamu. Kalau orang yang mengenal Tuannya, dia pasti punya persediaan minyak. Dia pasti bersiap sedia. Dia persiapkan segala sesuatu. Itu sebabnya Tuannya berkata, kamu saya nggak kenal. Saya kenal orang yang mempersiapkan. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini adalah kunci daripada perumpamaan tersebut. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang menyambut mempelai pria. Dan terus kemudian diceritakan, dan endingnya Tuhan berkata, demikianlah, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun masa. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pada akhir zaman, kerajaan surga itu seperti itu. Karena itu kita harus bersiap-siap. Berjaga-jagalah. Karena saya tidak tahu kapan Yesus datang, maka saya harus berjaga-jaga. Kalau saya tahu Yesus datang mungkin 3 bulan dari sekarang, ya udah. Mungkin sebulan pertama saya masih sedikit santai-santai. Bulan kedua mulai lebih serius. Bulan ketiga sangat serius. Karena saya sudah tahu kira-kira kapan tepatnya datangnya. Tapi karena saya tidak tahu, maka saya harus siap-siap. Karena dia bisa datang kapan saja. Karena itu kita berjaga-jaga setiap saat. Hari ini kita berjaga-jaga. Kalau hari ini Tuhan mau datang, silahkan saja. Kita sudah siap. Jangan berkata, jangan Tuhan, saya belum siap. Saya masih malas. Saya masih kepingin ini. Saya belum menikah. Saya belum punya rumah. Jangan Tuhan, nanti saja Tuhan datang. Tuhan datang gak akan nunggu saudara menikah. Tuhan datang gak akan nunggu saudara punya rumah dulu, saudara jalan-jalan ke Eropa dulu, jalan-jalan ke sana kemari. Tuhan datang gak nunggu saudara. Dia punya agendanya dan dia punya waktunya. Karena itu berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, ajar kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ajar kami Tuhan untuk kami berjaga-jaga akan hari esok, akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapkan diri kami, hati kami, kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini membuang waktu kami Tuhan. Kami menghabiskan waktu kami dengan hal-hal yang percuma, hal-hal yang sia-sia. Tapi hari ini dan hari-hari selanjutnya, bantu kami Tuhan. Roh Kudus, ajari kami, kuatkan kami, dorong kami Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Dan biarlah Tuhan tidak ada satupun dari kami, para pendengar daripada ibadah online hari ini Tuhan, tidak ada satupun dari yang kami tertinggal Tuhan, tapi kami semuanya siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. God bless you.